Media Vietnam singgung keberuntungan Garuda Muda. FIFA bocorkan venue Timnas Indonesia. Stadion megah di luar Jawa yang layak menggelar laga Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, FIFA bocorkan venue Timnas Indonesia. Kabar menarik datang dari Timnas Indonesia yang akan berlaga di ronde pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, pada ajang tersebut skuad asuhan Sintayong akan menghadapi Brunei Darussalam. Menariknya, alih-alih menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia akan memulai langkahnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Jakabaring, Palembang. Hal itu dibocorkan langsung oleh FIFA melalui laman resminya. Padahal sebelumnya banyak yang meyakini bahwa PSSI akan menggelar duel tersebut di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun kepastian ini pun menjadi kabar gembira bagi pendukung Timnas Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Sebab sebelumnya jarang skuad Garuda bermain di luar Pulau Jawa. Dalam beberapa laga FIFA Matchday maupun turnamen internasional terakhir, Timnas Indonesia baik senior maupun kelompok umur lebih banyak bermain di Pulau Jawa. Pada FIFA Matchday terakhir melawan Turkmenistan, Timnas Indonesia lebih memilih menggunakan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Lalu pada FIFA Matchday sebelumnya, yakni melawan Palestina dan Argentina, tim Merah Putih juga memilih menggunakan venue Stadion Gelora Bung Tomo dan ASUGBK. Bahkan tak hanya senior, timnas level kelompok umur seperti U16, U20, dan U23 pun bermain di stadion di Pulau Jawa seperti Maguwarjo, Manahan, Gelora Bung Tomo, Pakansari, dan sebagainya. Sedangkan Stadion Jakabaring sendiri diketahui terakhir menggelar pertandingan tim nasional pada ajang Piala AFF U23 Wanita 2023 kemarin yang melibatkan Timnas Putri Indonesia U23. Hal tersebut cukup membuktikan bahwa saat ini PSSI tidak fokus pada satu wilayah untuk menggelar laga skuad Garuda. Artinya, beberapa venue berkelas lainnya layak dicoba untuk memperkenalkan kualitas stadion yang ada di tanah air. Stadion megah di luar Jawa yang layak menggelar laga Timnas Indonesia. Pertama, Stadion Batakan. Stadion Batakan merupakan salah satu stadion megah yang ada di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dan memiliki kapasitas 40.000 penonton. Stadion tersebut dikenal sebagai salah satu stadion megah dengan standar internasional. Hal ini terlihat dari fasilitas penunjang yang modern. Keunggulan Stadion Batakan sendiri adalah tak adanya lintasan atletik layaknya stadion di Indonesia pada umumnya. Tak ayal, stadion ini kerap digaungkan untuk menjadi venue Timnas Indonesia. Kedua, Stadion Utama Riau. Selain Jakabaring di Palembang, Pulau Sumatera punya stadion megah lainnya di Pekanbaru, yakni Stadion Utama Riau yang berkapasitas 44.000 penonton. Stadion yang dibangun pada 2009 dan berdiri pada 2012 itu merupakan salah satu stadion di Indonesia yang punya standar FIFA. Standar FIFA yang didapatkan stadion ini tak lepas dari fasilitas serta infrastruktur penunjang yang dimilikinya. Sejauh ini tercatat Stadion Utama Riau belum pernah menjadi venue Timnas Indonesia. Ketiga, Stadion Lukas NMB atau Stadion Papua Bangkit. Stadion Lukas NMB yang terletak di Pulau Papua punya label mewah dan berstandar FIFA dengan kapasitas 40.000 penonton lebih. Stadion yang bertempat di distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura ini punya fasilitas kelas wahid dan infrastruktur penunjang yang mumpuni. Selain stadionnya juga sudah berstandar FIFA, Stadion Papua Bangkit ini juga memiliki sertifikasi kelas 1 dari Federasi Atletik Dunia atau IAAF.
Garuda Muda lolos 16 besar, media Vietnam singgung keberuntungan. Keberhasilan Timnas U24 Indonesia melaju ke babak 16 besar ASEAN Games 2022 turut mengundang perhatian media Vietnam hingga menyebut skuad Ahsan Indra Syafri beruntun. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U24 lolos dari lubang jarum setelah kalah 0-1 dari Timnas Korea Utara U24 pada laga terakhir grup F. Hal itu tak terlepas dari kemenangan Timnas Kyrgyzstan U24 atas Timnas Taiwan U24 dengan skor 4-1. Hasil itu membuat Taiwan finish sebagai juru kunci. Di sisi lain, Kyrgyzstan naik ke posisi 2 dan Indonesia mengakhiri fase grup di urutan 3. Situasi tersebut cukup menguntungkan Garuda Muda, pasalnya berada di posisi teratas klasemen peringkat 3 terbaik. Sesuai regulasi, jika di sebuah grup berisi 4 tim, maka laga melawan peringkat keempat tidak dihitung. Artinya, kekalahan Timnas U24 Indonesia atas Taiwan tidak masuk hitungan. Mengetahui kondisi tersebut, media Vietnam Soado VN menilai skuad Ahsan Indra Syafri tampil buruk, sama seperti ketika kalah 0-1 dari Timnas Taiwan U24 di laga kedua. Bedanya kali ini Garuda Muda dinaungi keberuntungan. Indonesia kembali tampil mengecewakan seperti pada laga sebelumnya. Anak asuh Indra Syafri bermain buruk melawan Korea Utara, nyaris di sepanjang pertandingan. Dari hasil akhir Indonesia meski kalah masih berada di posisi 3 grup F yang menjamin tiket ke babak 16 besar. Tulis Sahadovian. Terlepas dari sindiran tersebut, nasib nahas harus diterima Timnas Vietnam U24. Tiang Golden Star terjerembab di posisi terakhir peringkat 3 terbaik. Mereka tidak mendulang poin sama sekali dari 2 laga yang masuk hitungan. Alhasil Indonesia bersama 2 negara Asia Tenggara lain yakni Thailand dan Myanmar akan bertarung di babak 16 besar ASEAN Games 2022. Kedua negara tersebut juga sama-sama melenggang sebagai salah satu dari peringkat 3 terbaik.